Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu dosen mata kuliah Basic French Reading, Bapak Agus Franz Sebastian Pangaribuan STR AK, dan Ibu Anissa Arizona Banti, SAG. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan mempresentasikan pentingnya forwarding bagi dunia ekspor dan impor. Saya Aprilian Tulandari, CB232220305, dan rekan saya Safira Adrina, CB2122220422, dan Vina Febrianti, CB2311201181. Flash Trading. Flash trading adalah jasa yang menyediakan layanan logistik untuk mengatur pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lain dengan jumlah pengiriman yang banyak. Seperti pada bisnis ekspor dan impor melalui transportasi darat, laut, dan udara, yang mencakup kegiatan penerimaan, pengukuran, penandaan, penerbitan dokumen angkutan, penyimpangan, sortasi, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, pemesanan ruangan pengangkut, pengelolaan pendistribusian, dan klaim. Contoh perusahaan Fresh Trading Indonesia yang pertama ada Andalin. Andalin merupakan perusahaan fresh trader berbasis teknologi yang menggabungkan layanan pengiriman, bea cukai, asuransi, dan lainnya dalam satu platform. Perusahaan ini memiliki klien berbagai perusahaan besar dan juga multinasional seperti Rentokil, Lins Group, dan lainnya. Yang kedua ada Lins Group. Sebagai perusahaan fresh trading yang berdiri sejak tahun 2001, menjadi yang terbesar di Indonesia dengan karyawan mencapai 400 orang. Sasaran utama Lins seperti industri-industri ataupun perusahaan FMCG, kosmetik, teknologi, sampai retail. Lokasi perusahaan ini ada di daerah Grogol, Kebayoran Lama. Yang ketiga ada MSA Cargo. Perusahaan lokal ini sudah berdiri sejak lama tahun 1981. Perusahaan ini memiliki berbagai macam layanan, mulai dari air dan sea freight, custom brokerage, warehouse, dan banyak layanan lainnya. Kemudian ada contoh perusahaan fresh trading multinasional. Yang pertama dari DHL, sebagai fresh trader berskala internasional yang menyediakan layanan door-to-door sehingga menawarkan konsumen lebih banyak kemudahan. Melalui lengan bisnisnya, DHL juga menyediakan layanan B2B, yaitu DHL Supply Chain dan Global Forwarding, yang mana berdasarkan data dari Armstrong dan Associates Inc. Melalui volume laut kontainer 20 kaki hingga 3,4 juta dan volume fresh udara mencapai 2,1 juta metrik ton. Yang kedua dari FedEx. FedEx merupakan perusahaan logistik asal Amerika Serikat yang saat ini memiliki gross revenue hingga 93, miliar US dollar pada tahun 2022. Layanan FedEx bermacam-macam mulai dari FedEx Express, FedEx Freight, dan FedEx Supply Chain. Namun, identitas brand FedEx lebih difokuskan dalam menawarkan jasa pengiriman ekspres langsung ke konsumen atau courier service. Ruang lingkup freight forwarding dibagi menjadi dua. Yang pertama, atas nama shipper atau eksportir. Sesuai perintah dari shipper atau eksportir, berupa shipping instruction yang diterimanya, freight forwarder akan melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, memilih rute deadline, moda angkutan, dan liner yang tepat. Kedua, memesan ruang kapal atau booking space. Ketiga, mengantarkan kargo dan menerbitkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Keempat, mempelajari LC apabila menggunakan LC dan menguasai semua aturan pemerintah, baik di negara pemuatan maupun di negara tujuan. Kelima, pengepakan apabila diperlukan. Keenam, mengatur dan menyediakan gudang apabila diperlukan. Ketujuh, penimbangan dan pengukuran. Kedelapan, pengaturan asuransi apabila diperlukan. Kesembilan, mengangkut kargo ke pelabuhan. Ke-10, pengurusan kepabeanan. Ke-11, melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. 12, mengantarkan kargo ke pengangkut. 13, membayar biaya-biaya yang muncul termasuk freight. 14, mengurus dan menerbitkan BL. 15, mengatur transshipment.
dan memonitor pergerakan kargo sampai tiba di tujuan. Ke-15, memberi advice kepada shipper apabila ada klaim. Lalu yang kedua, ruang lingkup freight forwarding atas nama consignee. Sesuai perintah dari consignee yang diterimanya, freight forwarder akan melakukan kegiatan sebagai berikut: memonitor pergerakan barang, menerima dan memeriksa semua dokumen yang ada hubungannya dengan kargo, menerima kargo dan membayar biaya pengangkutan apabila ada, melakukan proses kepabeanan, termasuk membayar biaya masuk dan kewajiban-kewajiban lain yang diperlukan, pengaturan pergudangan dan rute apabila diperlukan, menyerahkan kargo kepada konsignee, memberikan advice kepada konsignee apabila terjadi klaim. Selanjutnya adalah manfaat freight forwarding. Yang pertama, mudah dan singkat. Jasa pelayanan freight forwarder memudahkan pengiriman barang ekspor dan impor serta mempermudah proses pengurusan. Yang kedua, ada penghematan biaya. Freight forwarder akan membantu menentukan model kendaraan dan rute pengiriman yang efektif, sehingga biaya bisa murah dan barang cepat. Yang ketiga, pengurusan dokumen. Freight forwarder membantu mengurus segala dokumen pengiriman barang, termasuk letter of credit atau LC, peraturan yang berlaku, kontrak bill of lading, lisensi ekspor, certificate of origin statement, hingga perizinan bea cukai. Yang keempat ada pengurusan rute. Freight forwarder memilih rute untuk memangkas waktu dan biaya agar lebih efektif dan efisien. Yang kelima, penimbangan dan pengepakan. Freight forwarder melakukan penimbangan berat dan pengukuran dimensi barang sebelum dibawa ke gudang untuk disimpan menunggu penerimaan. Yang keenam ada penyerahan barang. Freight forwarder melakukan penyerahan barang kepada konsigna atau penerima barang dan memastikan keamanan dan kerapiannya. Yang ketujuh ada pengurusan klaim. Bila terjadi kerusakan dan kehilangan barang, freight forwarder bertanggung jawab untuk mengurus dan mengajukan klaim kepada pihak asuransi. Selanjutnya ada tips dan trik memilih perusahaan forwarding yang tepat. Yang pertama, informasi yang jelas. Pastikan perusahaan tersebut memberikan informasi jelas dan lengkap meliputi kontak, identitas perusahaan, dan lokasi kantor. Yang kedua, tentunya jasa forwarder yang baik harus mempunyai garansi. Pemesanan barang dalam jumlah banyak pastinya memiliki nilai yang tinggi. Maka sebagai perantara yang baik, pihak jasa pengiriman harus meminimalkan kesalahan dan memberikan garansi untuk ganti rugi bila ada sesuatu saat proses pengiriman barang. Yang ketiga ada track record. Pastikan memilih sumber daya informasi terpercaya untuk mendapatkan referensi pilihan jasa forwarder. Apakah perusahaan itu memiliki kualitas menurun atau sedang berkembang? Pastikan memilih perusahaan jasa forwarder dengan track record yang baik. Yang keempat ada transparansi. Pastikan jasa pengiriman tersebut memiliki transparansi mengenai status pengiriman. Hal ini membuat pihak eksportir merasa aman mengirim barang dagangannya ke luar negeri. Nah, sesuai kebutuhan lain jasa forwarder bisa berbeda satu sama lain. Anda harus teliti dalam memilih jasa forwarder yang sesuai dengan kebutuhan. Pastikan Anda bisa memilih jasa forwarder dengan tepat. Biasanya setiap jasa forwarder memiliki keunggulan tersendiri untuk mengirim barangnya ke luar negeri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.